judul dari penulisan Her Thoughts itu tadi adalah How I Turn Things I Love to Do to Things I Do. Itu kan hal kecil ya. Yeah. Jadi gimana sih teman-teman bisa melakukan hal-hal yang kalian suka lakuin tiap hari tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sekitar. Pasti ada yang namanya bahasa sedang mencari jati diri gitu ya. Jadi semuanya dicobain. Kadang ketika kita belum deal sama diri kita, akhirnya ketika ada tim kita tetap rasanya campur aduk gitu ya. Harus pastinya surround yourself with positive people, surround yourself with good people, dan always serving good heart ke semua orang, karena pastikan bahwa kalian bisa menemukan relasi terbaik di seluruh teman-teman kalian. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai On Podcast. Obrolan santai dan seru, serta menyimpan banyak sekali informasi-informasi yang pastinya menginspirasi dan juga sangat berguna bagi teman-teman UB. Spesial juga akan saya temani, tentunya akan membersamai teman-teman UB untuk mendapatkan informasi seputar Universitas Brawijaya dan juga berbagai prestasi yang sudah diraih oleh Universitas Brawijaya. Namun kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi dari Universitas Brawijaya yang juga turut membanggakan Universitas Brawijaya karena berkat beliau juga akhirnya Universitas Brawijaya dapat mencetak generasi yang sangat unggul. Langsung saja kita sambut mahasiswa berprestasi yaitu Kak Intan Nihaya. Halo Kak, selamat datang di Bonsai On Podcast. Halo, terima kasih Kak Mayang. Oke, nah teman UB, Kak Intan Nihaya ini merupakan salah satu finalis dari Putri Indonesia Jawa Timur tahun 2026. Sangat luar biasa sekali karena dengan umur yang sangat muda dan juga pribadi yang sangat baik ini, akhirnya Kak Intan Nihaya dapat berhasil meraih gelar menjadi finalis Putri Indonesia Jawa Timur 2026. Namun supaya kita lebih dekat lagi dengan Kak Naya ya, silakan kita akan mempersilahkan Kak Naya untuk dapat memperkenalkan diri secara langsung kepada teman UB, supaya teman UB juga mengetahui nih bagaimana sih background pendidikan Kak Naya ini di Universitas Brawijaya, sekaligus perjalanan untuk menuju Putri Indonesia Jawa Timur 2026. Silakan Kak Naya. Oke, terima kasih Kak Maya, dan halo teman UB yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Intan Nihaya, mahasiswi semester 5, angkatan 2023 dari Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya. Dan untuk preparation-nya, kemarin juga sudah sempat audiensi bersama dengan Bapak Wakil Rektor 3 kita yang tercinta, Bapak Sakti. Selanjutnya juga sudah audiensi dengan Wadek 3 dari bidang kemahasiswaan yang ada di FISIP UB, yaitu Bu Sumi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, itulah teman UB sosok dari Kak Naya, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di jurusan Ilmu Pemerintahan. Ini juga merupakan salah satu bentuk Universitas Brawijaya dalam mendukung Kak Naya untuk nantinya dapat berkompetisi di Putri Indonesia Jawa Timur 2026. Nah, kita akan ngobrol santai nih Kak, terkait bagaimana sih akhirnya Kak Naya ini bisa memutuskan untuk mengikuti audisi Putri Indonesia 2026 gitu. Oke, terima kasih Kak Mayang sebelumnya, dan juga terima kasih kepada pihak Universitas Brawijaya karena memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing-sharing nih sama teman-teman UB, utamanya mungkin teman-teman yang tertarik juga di bidang pendidikan, yang fokusnya di dunia kecantikan juga. Dan kita ngomongin tentang preparation juga nih ya. Sebenarnya untuk preparation cukup panjang dan untuk step-stepnya juga banyak nih sebenarnya Kak Mayang. Sebelumnya Naya juga aktif di bidang duta, utamanya di Duta Pendidikan. Kemarin aktifnya di Duta FISIP Brawijaya, lanjut di Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur. Fokusnya adalah di bidang pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya untuk preparation untuk Putri Indonesia sendiri di khususnya regional ini, yakni Jawa Timur, fokusnya preparationnya selama 2 tahun. Memang dari akhir tahun 2024 itu sudah mempersiapkan gitu ya. Dan untuk yang bikin lama preparationnya adalah persiapan untuk advokasi. Karena kan teman-teman putri finalis lainnya pastinya maju di sana, dan juga di tesnya, salah satu tesnya adalah advokasi yang dibawakan. Sekiranya apa sih yang mau digaungkan di platform besar Putri Indonesia Jawa Timur, seperti itu Putri. Oke, namun tadi kan juga sudah sedikit dibahas mengenai advokasi ya.
Betul. Kak Naya. Namun sebelum kita memasuki itu, saya ingin tahu nih, mungkin juga teman-teman UB ini ingin tahu kira-kira apa saja sih tahap-tahap dalam seleksi Putri Indonesia Jawa Timur 2026 ini, supaya ini juga menjadi inspirasi bagi teman UB nantinya dapat akhirnya mengikuti jejak Kak Naya gitu. Oke, pastinya seru banget karena yang mungkin aku pengen highlight pertama di sini adalah fakta bahwa ini adalah ajang kecantikan pertamaku. Yang biasanya memang aktifnya di dunia pendidikan ya teman-teman. Duta-duta pendidikan itu cenderung berbeda ternyata nih dengan ajang kecantikan. Dimana di ajang kecantikan yang utamanya adalah Putri Indonesia Jawa Timur ini, fokusnya adalah di 5B. Brain, Beauty, Behavior, Brave, and Be Right. Dimana memang dengan landasan 5B ini kita diutamakan untuk menjadi diri sendiri dan versi yang terbaik seperti itu. Dan rasa-rasanya itu dulu aneh ya ketika belum melaksanakan audisi, dan aku juga selalu research di YouTube gimana sih Putri Indonesia itu, mereka tuh menggaungkan apa dari dirinya, tips and triknya bagaimana, dan itu semua tuh akan kembali ke diri kamu sendiri gitu. Dan yang menjadi poin utama adalah mengenal diri kita sendiri. Yang paling susah itu Putri gitu. Nah, posisi kami ketika akhirnya kami memberanikan diri untuk daftar nih, yang paling pertama fondasi dasarnya adalah pengenalan diri sendiri. Karena kadang banyak perempuan yang memang belum sadar bahwa dia tidak sepenuhnya percaya diri, itu dasarnya adalah karena tidak kenal dengan dirinya gitu. Dan akhirnya itu tadi saya kembali membawakan komunitas yang namanya Present Self. Itu suatu advokasi yang saya bawa, dan akhirnya kemarin juga termasuk menjadi salah satu tesnya di Putri Indonesia Jawa Timur. Dan untuk tesnya sendiri sebenarnya cukup kompleks dan tidak, apa ya, kalau orang-orang kan ngomongnya tes itu serem gitu ya. Tes itu kesannya menegangkan. Tapi jujur bagi aku sendiri, mewakili Kota Malang itu sudah membuat saya cukup bangga, membuat saya cukup percaya diri bahwa ya memang Kota Malang juga kota yang menghasilkan anak-anak terbaik di Jawa Timur dan juga perempuan-perempuan muda yang berkualitas. Ketika saya menginjakan diri saya di sana, saya melihat ada beberapa kelas yang harus kami ikuti. Kelas ini dalam artian yaitu kelas untuk penilaian kami ya. Ada beberapa ya, seperti ada pos bahasa Inggris, juga ada pertanyaan-pertanyaan mendalam dari mereka, wawasan seputar Putri Indonesia, juga ada pos bahasa Inggris gitu. Wow, itulah teman UB beberapa pos penilaian ya dari yang sudah Kak Naya jalankan selama seleksi Putri Indonesia Jawa Timur 2026. Nah, dari beberapa pos itu nih Kak Naya, adakah pos yang menurut Kak Naya ini berat gitu? Pos yang menurut Naya berat itu apa ya? Mungkin karena pada saat itu fokus aku sendiri adalah gimana caranya aku show my best, dan aku benar-benar dalam keadaannya have fun, dan aku benar-benar membuang segala perasaan takut, perasaan resah, perasaan seperti nanti kalau gagal gimana gitu. Karena ya namanya manusia kan kita berusaha gitu ya. Urusan nanti kan yang mengurus sebenarnya Tuhan gitu ya. Dan ya fokus utamanya seperti itu. Jadi pada saat datang, yang dipersiapkan adalah bagaimana wardrobe ketika datang, lalu bagaimana kita berinteraksi, karena yang kadang-kadang teman-teman lupa ketika kompetisi adalah bagaimana kita menjalin relasi dan silaturahmi. Dan teman-teman juga harus ingat, mungkin teman-teman teman UB nih nanti ada yang akan ikut Putri Indonesia Jawa Timur, yang pesan dari aku paling pertama adalah bangun relasi sebanyak-banyaknya. Ketika kita masuk sebagai finalis, mohon maaf, sebagai semifinalis ya pada saat itu, kita audisi itu kan sudah luar biasa keren ya. Karena lokasinya itu di Surabaya. Banyak loh teman-teman yang mungkin akhirnya ketika tahu lokasinya jauh, udah mundur, udah nggak jadi gitu. Jadi menurutku memang perlu tekad gitu loh, perlu tekad, perlu niat, perlu tim yang luar biasa solid juga gitu. Jadi itu tadi, karena aku dari fondasinya sudah jelas, dan aku benar-benar pengen, aku pengen embrace myself, aku pengen ngenalin diri aku, dan aku pengen advokasiku ini bisa berdaya untuk perempuan sesama di Jawa Timur, dan I'm just showing my best. Jadi aku rasa sebenarnya kalau ngomongin berat, nggak ada yang berat. Karena ya teman-teman dari IAPI Jatim, utamanya dari Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur itu hanya pengen kenal kamu gitu. Hanya pengen tahu siapa sih sebenarnya yang lagi daftar nih kayak gitu. Berarti memang kuncinya adalah menjadi diri sendiri. Betul. Ya. Nah, dalam tahap mencari jati diri nih, bagaimana cara Kak Naya akhirnya Kak Naya ini mengetahui, oh diri saya tuh seperti ini loh gitu. Jadi perjalanan ini cukup panjang, terutama kita sebagai remaja ya. Pasti ada yang namanya bahasa sedang mencari jati diri gitu ya. Jadi semuanya dicobain. Nah,
hal ini tuh baik teman-teman, tapi yang pasti perlu dipahami adalah percaya diri adalah ketika kamu mengenal diri kamu sendiri. Dan mengenal artinya adalah ketika kamu paham kamu itu siapa, kamu itu pedenya kalau kayak gimana, kamu nggak suka apa. Jadi kamu tahu apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu sukai. Mungkin poin-poin ini kan terasanya biasa saja ya, mungkin ya udah gitu, kayak sekedar oke, aku suka kalau aku MC nih, aku suka aku moderator nih. Tapi ya kamu nggak melakukan apapun atas itu, ya itu salah. Ketika kamu mengenal diri kamu, ya kamu akan tahu apa tujuan hidup kamu nantinya. Dan itu yang akhirnya builds up confident. Dan satu hal yang saya pelajari ketika di Putri Indonesia Jawa Timur adalah confident it's not something yang sifatnya validation, bukan seperti itu. Tapi sifatnya adalah tindakan atau aksi. Jadi kepercayaan diri itu aksi. Banyak yang menyalahartikan bahwa ya sudah percaya diri adalah sekedar validasi. Padahal validasi ya sebenarnya sekadar sebagai niat atau bekal untuk kita. Tapi titik kepercayaan diri ketika kita merasakan, oh aku udah pede nih di bidang ini misalnya ya, itu ketika kita melakukan aksi. Misalnya seperti ini, ada pasti beberapa perempuan muda yang merasakan, aku suka nih MC, aku suka nih kalau aku ada di depan umum, aku sharing, dan aku suka dengar suara aku. Dan dia akhirnya berani untuk melakukan suatu aksi dengan dia menawarkan dirinya menjemput bola, menawarkan untuk menjadi MC dari suatu kegiatan, bahkan datang misalnya ke Humas Universitas Brawijaya dan menawarkan untuk menjadi volunteer di host podcast seperti Kak Mayang hari ini. Nah, itulah aksi teman-teman. Jadi dari aksi ada yang namanya hasil. Ada hasil, baru ada yang namanya keyakinan pada diri sendiri. Seperti itu. Berarti memang harus dipraktikkan ya Kak Betul. Naya gitu. Tadi juga Kak Naya sempat banyak mention terkait present self, advokasi gitu. Nah, saya pengen tahu nih Kak, apa sih advokasi yang Kak Naya bawa untuk akhirnya mengikuti audisi Putri Indonesia Jawa Timur 2026 ini? Nah yang paling menarik menurut saya dari perjalanan saya adalah komunitas yang saya bangun, yaitu Present Self. Present Self itu berasal dari kata present yourself. Dulunya ketika building banyak banget research. Aku tuh sebenarnya pengen apa sih? Apa yang pengen aku berdayakan gitu. Dan fokusku ya kembali ke diriku sendiri. Apa yang kiranya aku bisa bagikan dari ilmu-ilmu yang sudah aku pelajari selama ini. Dan ternyata memang sifatnya kayak entertainment dan sifatnya kepedulian pendidikan tentang kepercayaan diri perempuan. Seperti itu. Jadi ya present self sifatnya adalah pemberdayaan perempuan muda. Dan sifatnya nggak cuma ke perempuan aja, lebih ke young people yang baru merajuknya ke perempuan-perempuan muda, seperti itu. Lalu programnya atau bentuk kerjanya itu seperti apa di dalam advokasi itu? Jadi untuk present self sendiri fokusnya sebenarnya adalah kelas-kelas. Ada kelas public speaking, pengenalan diri sendiri, sharing. Terus yang sharing itu ada namanya sharing is caring. Terus lalu ada juga kelas manner, kelas body language. Itu adalah kelas-kelas yang saya bagikan. Lalu juga dalam bidang media alternatif saya juga ada di Instagramnya Present Self. Dan di Instagram tersebut saya juga menulis beberapa tulisan-tulisan tentang pemberdayaan perempuan gitu. Misalnya salah satu tulisan saya adalah ketika gestur berbicara lebih daripada kata, kayak gitu. Jadi perempuan-perempuan itu bisa membaca gitu. Gimana sih akhirnya kok gestur, kok body language itu penting ya ketika kita ada di depan umum gitu. Karena itu juga menjadi poin yang menarik ya untuk nantinya audiens dapat memahami apa yang kita sampaikan gitu. Nah itu teman UB, jika teman UB ingin mengetahui nih apa sih advokasi Kak Naya, seperti apa sih juga aksi-aksinya, lalu apabila teman UB juga ingin mengikuti kelas-kelasnya itu bisa ya Kak Naya? Betul, bisa. Jadi memang ada segmen tertentunya, tapi mungkin untuk pada saat ini fokusnya masih di sharing is caring, yaitu pengunggahan dari kegiatan yang sudah selesai. Nah, sebenarnya niat dari teman-teman Present Self juga adalah dalam terdekat ini pengennya juga bikin kelas pun tidak dalam pun kalaupun misalnya memang belum bisa terlaksana, kami biasa masih aktif di bidang media alternatifnya, yaitu tulisan-tulisan itu tadi. Karena melalui itu juga itu sebagai bentuk ekspresi gitu ya. Betul. Dan ada satu nih Kak Maya yang lupa saya sampaikan. Nah ini juga di Present Self, selain membuat media alternatif itu, saya membuat namanya Her Thoughts. Her Thoughts itu berbicara tentang apa sih yang perempuan pikirkan pada saat ini tentang suatu hal gitu. Tentang salah satunya hal-hal kecil ya, gimana sih, waktu itu sempat mengundang beberapa
teman-teman Naya yang luar biasa juga, ada namanya Syafrina Kamila. Dia adalah ketua dari, kalau di Universitas Brawijaya itu di kementerian, yaitu Kementerian Brawijaya Mengajar. Nah, tapi kalau di teman-teman Unair itu berbeda, ada namanya UKM Unair Mengajar, itu namanya sekolah seperti itu. Dan dia menjadi ketua UKM-nya, dan dia mempelajari bagaimana judul dari penulisan Her Thoughts itu tadi adalah How I Turn Things I Love to Do to Things I Do. Itu kan hal kecil ya, jadi gimana sih teman-teman bisa melakukan hal-hal yang kalian suka lakuin tiap hari, tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sekitar, seperti itu. Oke, tapi kan nih Kak Naya, kalau berbicara tentang prison self tadi ya, kan banyak juga ketakutan nih dari teman-teman UB mungkin ya yang sedang menonton saat ini, bagaimana akhirnya teman-teman UB ini dapat membangun kepercayaan diri dan tidak takut untuk melakukan sesuatu hal yang membangun kualitas dirinya gitu, karena takut untuk misal dijudge kayak apa gitu kan, pasti kayak gitu ya Kak Naya. Itu bagaimana sih akhirnya Kak Naya bisa menanggulangi hal tersebut gitu? Oke, jadi memang fokus utama dari Present Self, pembangunan komunitas kecil ini adalah membuat perempuan itu nyaman untuk belajar. Karena Naya yakin, dan ini tuh sebenarnya Naya researchnya ke teman-teman terdekat terlebih dahulu. Pada saat itu Naya coba tanya-tanya, kalian tuh sebenarnya pengennya belajar apa sih gitu untuk kalian pada saat remaja seperti ini. Dan ternyata fokusnya adalah ketika mereka ingin belajar MC, belajar public speaking, gimana sih manner di depan umum itu. Dan pada saat ini yang ditawarkan dari teman-teman, ya kita melihat masyarakat umum lah, itu yang ditawarkan adalah kelas-kelas yang berbayar. Kelas-kelas berbayar, kelas-kelas yang mahal. Ya mungkin memang kita pasti punya segmen tersendiri ya. Tapi ya fokusnya adalah mungkin beberapa perempuan itu terlalu takut untuk mencoba. Karena takutnya ada perasaan seperti, duh tapi nanti di sana aku yang paling nggak tahu lagi, aku yang paling belum belajar apa-apa gimana ya gitu. Dan makanya komunitas ini tuh dibuat seramah mungkin dengan perempuan yang baru belajar. Karena kami tuh juga punya sifat yang memang itu sifatnya mentoring class. Pada saat itu kami membuat kelas pertama public speaking dan juga body language class, di mana di saat itu juga kami membuat kelas langsung juga mentoring gimana caranya sih membaca MC yang benar, membaca teks yang benar. Lalu pada saat itu juga mencoba menjadi reporter, dan itu menjadi hal-hal menarik juga. Dan yang membuat saya terbuka matanya pada saat itu adalah ketika mereka menanyakan kapan nih kelas keduanya gitu. Mungkin itu hal kecil ya, tapi saya merasakan bahwa oh ternyata berdampak ya. Ternyata ilmu public speaking itu memang nggak semudah itu untuk dipelajari. Dan teman-teman yang memang basisnya komunitas-komunitas kecil itu akhirnya bisa diberdayakan lewat teman-teman yang itu berani mencoba itu tadi gitu. Luar biasa sekali itu dia hal-hal yang disampaikan oleh Kak Naya seputar dalam menanggulangi rasa takut ya, akhirnya kita berani untuk mencoba hal-hal baru hingga dapat menemukan jati diri. Nah, kayak Kak Naya, dalam membangun sebuah advokasi itu kan pasti nggak mudah ya Kak Naya, karena kita juga harus melihat lingkungan sekitar apa yang dibutuhkan, lalu apa sih yang bisa kita berikan untuk mereka gitu. Adakah istilahnya tantangan nih dalam Kak Naya membangun advokasi selama ini gitu? Terima kasih, karena memang tadi kan Naya bilang persiapan dari Putri Indonesia ini kan memang lama sekali ya, karena memang luar biasa juga, lingkungannya keren, dan ya pasti kita ingin memantaskan diri sebaik-baiknya. Dan memang sebenarnya Naya ini ingin membuat suatu komunitas yang inklusif, di mana memang tidak hanya untuk sebatas ya sudah karena aku mau maju Putri Indonesia nih, aku bikin Present Self ini, bukan sekedar itu saja. Naya pengen bikin inklusif di mana Naya itu kan memang ini kan sifatnya apa ya, bahasa kasarnya gambling. Kita kan daftarin tidak pasti lolos, ya kan? Tidak pasti lolos, jadi bisa jadi kamu kalah pada awalnya. Ketika kamu audisi ternyata kamu tidak masuk nih. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadi pertimbangan besar untuk Naya pada saat itu. Apakah Naya benar-benar mau melaksanakan advokasi itu kan pertanyaannya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah clear di awal tahun. Akhirnya menjadi tantangan selanjutnya adalah gimana akhirnya kita konsisten untuk membangun building komunitas itu dan percaya diri bahwa teman-teman tuh akan percaya bahwa komunitas itu hadir untuk mereka. Gitu sih. Jadi ya mungkin building trust ya lebih tepatnya gitu. Berarti memang juga harus konsisten ya karena ya dalam membangun advokasi itu. Nah, tadi kan saya juga sempat mendengarkan bahwa kompetisinya itu di Surabaya ya karena ya. Pastinya jarak, waktu itu juga harus dipertimbangkan sekali.
Di sini selama di Kota Malang ini, selama persiapan ini, apakah Kak Naya sudah punya tim gitu dan didukung oleh orang-orang yang tersayang pastinya, karena juga untuk mempersiapkan Putri Indonesia Jawa Timur ini kan tidak mudah ya Kak, karena kita harus setahu saya kita juga harus membagi beberapa kegiatan seperti audiensi ini, menjalankan program gitu. Nah, apakah Kak Naya sudah dibersamai oleh tim gitu yang akhirnya dapat membawa Kak Naya dalam jalan yang sukses ini? Oke, betul. Memang ketika menjadi Putri Indonesia ini membawa tim, tapi memang yang pasti paling pertama adalah penguatan ke diri sendiri dulu. Oke. Kadang ketika kita belum deal sama diri kita, akhirnya ketika ada tim kita tetap rasanya campur aduk gitu ya. Yang paling pertama Naya fokuskan adalah gimana Naya coba tanya ke diri dulu, apakah Naya bisa menjalankan ini sendiri dulu. Kalau itu bisa, Naya baru yakin kalau ini bisa dilakukan dengan tim. Kadang Naya rasa kalau teman-teman belum bisa mengakomodir di diri sendiri, ya maka jangan terlalu berekspektasi ketika tim itu bisa selancar itu. Karena kan berarti kepalanya di kamu nih, gitu. Jadi yang pastinya kita harus clear di diri sendiri. Jadi jawaban dari Kak Mayang barusan adalah betul ada tim yang alhamdulillah juga disupport dari agensi di Kota Malang. Pastinya senang sekali, dibersamai sekali, dan pastinya dibantu ya dalam segala persiapannya, dalam wardrobe, terus ketika persiapan audiensi, terus persiapan untuk ya pastinya mengikuti rangkaian kegiatan dari finalis Putri Indonesia Jawa Timur. Oke. Jadi teman-teman, kalau saya mendengar jawaban dari Kak Naya ini berarti memang kita harus dituntut untuk mandiri ya, dan tidak bergantung pada tim yang kita bawa gitu. Karena bagaimanapun juga kita yang audisi, jadi kita yang harus bisa mengelola diri kita sendiri gitu ya Kak Naya. Nah, dalam prosesnya juga nih Kak Naya selama persiapan audisi Putri Indonesia Jawa Timur, apa sih sejauh ini hal-hal apa aja yang udah dilakukan dalam kompetisi Putri Indonesia gitu? Apa saja hal yang telah Kak Naya jalani gitu? Oke, yang sudah jalani kemarin itu kami mengikuti 2 rangkaian. Yang pertama waktu tengah November insya Allah adalah kegiatan audisinya. Audisi dari semifinalis Putri Indonesia Jawa Timur 2026. Dan waktu itu terlaksananya di Hedon Estate and Lounge di Surabaya. Seru sekali karena yang menjadi tantangan pada saat itu adalah lokasinya kan. Karena lokasinya itu di Surabaya, lalu dalam rentang waktu di open gate-nya adalah pukul 8 pagi. Berarti kan pilihannya adalah antara kita menginap atau kita dari pagi nih. Iya. Nah, pada saat itu Naya memutuskan untuk sepertinya aku langsung deh gitu. Jadi aku waktu itu benar-benar preparation, make up, wardrobe dan sebagainya dari jam 1 malam. Wow. 1 malam. Itu Kakak tidur atau enggak? Masih tidur dong. Karena kita ketika audisi harus fresh kan. Iya benar. Jam 1 malam selesai wardrobe dan make up jam 3. Kita preparation segala macam. Jam 5 akhirnya berangkat. Waktu itu aku naik bis sendirian. Sampai di Surabaya langsung, dan aku selalu membiasakan juga selalu sampai di sana 1 jam lebih awal, seperti itu. Jadi memang sudah sampai, terus senang sekali pada saat itu bertemu teman-teman perempuan hebat di Jawa Timur. Banyak banget, ada yang dari Kabupaten Blitar, Trenggalek, teman-teman yang jauh ya, terus ada yang dari Probolinggo, basis yang dari Surabaya juga banyak banget. Dan yang bikin aku amazed juga, wah keren sih ya, perjuangan dari teman-teman yang dari luar-luar kota nih. Karena kan kita nanya nih ya akhirnya, kamu berapa lama sih perjalanannya ke Surabaya gitu ya. Jawabannya yang kayak 5 jam, 6 jam gitu. Keren ya, jadi memang saya melihat bahwa ya dedikasinya luar biasa, pengorbanannya juga luar biasa, dan pastinya ya akan menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa gitu. Itu yang pertama tadi, audisi ya. Selanjutnya pengumuman, yaitu pengumuman dari finalis Putri Indonesia Jawa Timur. Pada saat itu pengumuman dan ada yang namanya sashing ceremony dan photoshoot pada saat itu. Sashing ceremony-nya terlaksana lancar sekali, senang sekali kami waktu itu sashing di lokasi Hotel Lidon, Surabaya. Hotel Lidon, Surabaya, ternyata dengan jam yang lebih pagi. Pada saat audisi kan jam 8 pagi, dan saat ini adalah mulai pukul 7. Sama seperti yang sebelumnya, pejuang subuh ya. Pejuang subuh. Pejuang subuh, berangkat subuh dan sampai juga 1 jam lebih awal. Catching up sama teman-teman yang finalis, senang banget pastinya. Alhamdulillah diamanahi menjadi finalis, dipercayai IP Jatim juga. Dan akhirnya menjalankan sesi pelaksanaan kegiatan hari itu. Senang banget karena bertemu dari sponsor-sponsor luar biasa
yang pastinya mendukung terus dari IAP Jatim, seperti itu. Dan mungkin pada saat ini memang kami masih ada gap untuk kegiatan selanjutnya, seperti itu. Oke, berarti sejauh ini itu hal yang sudah dilakukan ya Kanaya. Nah, saya kepo nih Kanaya, kalau tadi Kanaya bilang ada pengumuman finalis dan juga closing ceremony itu diambil berapa sih Kak? Yang diambil adalah 12 perempuan seperti itu. 12 perempuan dari Jawa Timur. Betul. Gitu. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman, perjuangan Kak Naya ini yang dari pejuang subuh akhirnya dapat berkompetisi dengan perempuan hebat di berbagai kota hingga akhirnya mengantarkan ke dalam 12 finalis ya Putri Indonesia Jawa Timur 2026. Lalu nih, karena saya juga ingin sedikit tanya juga ke Kak Naya. Dalam proses menjalani audisi ini kan pastinya juga manajemen waktu, juga kegiatan yang sangat padat ini mau nggak mau akhirnya menuntut Kak Naya untuk aku harus bisa memaksimalkan diri. Betul. Gitu. Seperti yang tadi Kak Naya bilang, memantaskan diri sebaik-baiknya gitu. Ini juga berkaitan dengan akademik nih Kak Naya. Bagaimana sih akhirnya Kak Naya dapat menyeimbangkan antara akademik dan juga kompetisi gitu? Karena kan memang ini lagi masih masa-masa ujian ya gitu Kak Naya gitu. Oke. Untuk itu sendiri, makanya kemarin saya juga sempat audiensi dengan Ibu Sumi, yakni Wadek 3 dari FISIP sendiri. Saya coba obrolin tentang kegiatan saya dan alhamdulillah juga disupport penuh karena juga mengawal pastinya ya dari teman-teman FISIP juga. Dan yang pastinya cara untuk koordinir utamanya dalam bidang akademik adalah mengenali dulu dosen-dosennya, jadwalnya kapan, dan bagaimana sifat UASnya. Karena dari ilmu pemerintahan sendiri itu ternyata memang untuk UAS banyak yang online Kak, gitu. Jadi karena online-nya banyak, alhamdulillah tidak terlalu terbebani. Mungkin di beberapa dosen yang memang sifatnya adalah offline, barulah kita memakai surat izin. Pun dari IAP Jatim sangat support juga memberikan surat dispensasi dari mereka untuk diberikan ke teman-teman dari fakultas yang masih berkuliah, seperti itu. Oke, berarti bisa terbilang aman ya Kak, aman gitu. Karena memang kita sebagai mahasiswa juga harus menyeimbangkan kan Kak, terkait akademik dan juga kompetisi di bidang non-akademik gitu. Nah, terakhir nih Kak Naya sebelum akhirnya penutupan, apa sih yang ingin Kak Naya sampaikan atau harapan dari adanya advokasi yang sudah Kakak bangun untuk masyarakat luas gitu? Oke, yang pastinya untuk teman-teman universitas dulu, dari teman-teman UB, pastikan dalam perjalanan kalian mencari jati diri, kalian dikelilingin orang-orang baik juga. Dikelilingin orang-orang yang mensupport mimpi kalian juga. Jikalau memang ada teman-teman mendapati suatu lingkungan yang tidak terlalu mensupport, maka pelajari aja hal baiknya di sana dan kalau bisa jauhi saja. Karena lingkungan itu pembentuk utama kita dalam menggapai mimpi kita. Ketahuilah bahwa ketika kalian dikelilingi orang-orang yang mungkin bahasanya ambis ya, yang memang mengejar akademik, kalau di kelas angkat tangan, kalau di kelas selalu mengusahakan dikenal dengan gurunya, dosennya, pasti kalian akan seperti itu juga. Dan itulah pentingnya ketika teman-teman memilih lingkungan yang baik. Ketika teman-teman sudah melakukan sudah memilih teman-teman yang baik juga, teman-teman pastinya akan disupport dari diri sendiri juga, dari inner self kalian. Pastikan kalian bold enough untuk berani menjadi diri sendiri, karena di tahun yang semakin luar biasa ini ya, yang banyak sekali tantangan, banyak sekali tuntutan sebagai generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan nantinya, kita pastinya juga dituntut untuk bisa beradaptasi. Karena beradaptasi ini bukan sekedar beradaptasi dengan lingkungan, tapi beradaptasi dengan diri sendiri. Kadang nih ya, di tahun-tahun remaja kita, di golden moment ini tuh kita ditemukan banyak sekali kesempatan ya kan. Tinggal gimana kita memilahnya gitu. Jadi teman-teman harus pastinya surround yourself with positive people, surround yourself with good people, dan always serving good heart ke semua orang, karena pastikan bahwa kalian bisa menemukan relasi terbaik di seluruh teman-teman kalian, seperti itu. Terakhir Kak Naya, harapan untuk advokasinya nih. Dan untuk harapan advokasinya, saya berharap advokasi ini bisa menjadi wadah perempuan muda di Jawa Timur untuk bisa embrace themselves, untuk berani mengenal diri sendiri, mempelajari dunia public speaking dari dunia basis-basisnya, mengikuti mentoring lanjutan, lalu juga mengikuti kelas-kelas lainnya, dan pasti bisa tampil di media alternatif kami di Heart Thoughts, seperti itu.
Luar biasa sekali teman UB, itulah jejak atau cerita di balik mahasiswa berprestasi yaitu Kak Intan Nihaya yang saat ini tengah mengikuti audisi Putri Indonesia Jawa Timur 2026. Semoga apa yang sudah Kak Naya lakukan untuk masyarakat luas ataupun dampak-dampak yang sudah Kak Naya usahakan, yang sudah ingin diberikan untuk perempuan muda khususnya ya. Dan bagi Universitas Brawijaya tentunya, karena kita harus turut berbangga dan juga mensupport Kak Naya sebagai bagian dari mahasiswa Universitas Brawijaya gitu. Dan terakhir dari saya, pesan juga yang sudah disampaikan Kak Naya dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang perempuan muda itu tidaklah mudah. Bagaimana kita harus bisa menempatkan posisi dan juga kita harus berani untuk mencoba hal-hal baru hingga akhirnya menemukan jati diri yang sejati. Sekian dari kami berdua dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.